Ahmad Dhani jadi tersangka kasus dugaan ujaran kebencian. Benarkah Dhani terancam 5 tahun penjara? Lantas bagaimana reaksi Maya Estianty? Demi mendapatkan pacar baru, Sobri langsung perawatan wajah dan rambut. Lalu bagaimana dengan Michelle Adlen yang kini sudah dapat pacar baru? Aldi Taher jualan empempe. Benarkah ini jalan nasib yang harus ditempuh demi menyambung hidupnya? Musisi yang juga pentolan grup band Dewa Ahmad Dhani resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Penetapan status ayah Al, El, dan Dul menjadi tersangka ini terkait kasus dugaan cuitan atau ujaran mengandung kebencian di akun Twitter Ahmad Dhani beberapa waktu lalu. Dhani dianggap telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Rencananya polisi akan kembali memanggil Dhani hari Kamis mendatang. Berita penetapan Ahmad Dhani sebagai tersangka nampaknya membuat sang istri Mulan Jamila bersedih. Melalui akun pribadinya ia menumpahkan kepasrahannya atas musibah yang menimpa suaminya itu. Mulan menulis, "Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah." Kan bahwa Ahmad Dhani sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan rencana besok Kamis ya, baru kita panggil, kita minta keterangan bersangkutan. Di atas 5 tahun ya, kena undang-undang ITE. Kalau penjara udah pasti Mbak. Ini supaya jadi efek jera. Kenapa efek jera? Karena kalau ini dibiarkan, karena kan Ahmad Dhani pernah bilang sudah terbiasa jadi tersangka. Ya sudah, kita buat profesional, hakim, jaksa nanti kan akan melihat semuanya dengan penyidik. Apabila ini terpenuhi P21, Ahmad Dhani belum pernah jadi terdakwa kan? Untuk Ahmad Dhani lebih wise lah, lebih berpikir dulu baru posting. Bukan kali ini saja Ahmad Dhani ditetapkan sebagai tersangka. Kabarnya musisi berkepala pelontos ini telah beberapa kali menyandang status sebagai tersangka. Lantas apa kata Maya Estianty soal penetapan status tersangka terhadap mantan suaminya itu? Benarkah Maya menjadi lebih berhati-hati menggunakan media sosial? Saya sih santai aja. Yang saya lakukan benar. Yang saya lakukan benar. Enggak, gue no komen kalau masalah itu. Cuman kita sebagai public figure harus benar-benar bijak itu untuk menggunakan seluruh media sosial kita, termasuk anak-anak saya. Misalnya di Instagramku yang positif vibes, jadi yang orang-orang positif aja yang bisa. Kalau cuman ya maksudnya yang berkata-kata positif, atau misalnya punya kalau dia cuman pengen attacking cuman pengen ngerusuh, dengan kita nggak usah capek-capek, kita blok aja. Kan saya pengen orang-orang yang positif. Kita harus bijak-bijak untuk menggunakan media sosial apapun itu bentuknya gitu. Selain berita tentang status hukum Ahmad Dhani, berita tentang pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby seolah belum habis dibicarakan. Dan kini putra bungsu Presiden Joko Widodo yaitu Kaisang Pangarep melalui akun YouTube-nya mengunggah video saat ia menghadiri pernikahan kakaknya itu di Kota Medan, Sumatera Utara minggu lalu. Cerita lucu di balik pernikahan putri kedua Presiden Joko Widodo yang terekam kamera Kaisang. Juga saat Kaisang baru saja menjalani sesi foto bersama keluarga besarnya dengan pengantin, Kaisang tiba-tiba memilih untuk keluar dari barisan ketika yang lain tengah memberikan ucapan selamat pada Bobby juga Kahiyang. Kahiyang yang melihat gelagat cuek Kaisang langsung memanggilnya dan langsung menyodorkan tangannya untuk disalami. Tanpa banyak protes, Kaisang pun langsung mencium tangan kakak perempuannya itu. Benarkah ketidaksabaran Kaisang itu lantaran dirinya tengah kangen pada sang kekasih yang tidak ikut menemani dirinya di Kota Medan?
Mbak Ayang, Mas Bobi, rasanya nikah kayak gimana? Nggak jadi tanya, nggak jadi. Bapak sama Ibu udah keringetan semua. Semangat. Tes. Lihat kamera nih loh. Mbak, aku nggak nyuruh kamu, Mbak. Akhirnya nyampe juga. Seumur hidup aku tuh nggak pernah nge-vlog sama Mas Gibran. Nah gitu loh Mas, sekali-sekali nge-vlog karo aku ngono loh. Gak boleh. Mbak Selfie, kok suka tuh sama makhluk kayak ginian, Mbak? Setelah kisah kebiasaan Kaisang Pangarep mengabadikan momen-momen keseruannya bersama Presiden Joko Widodo juga saudaranya, kini seperti apa usaha Dias Ardiawan untuk mendapatkan kekasih baru?